Ya, oke, shalom semua. Kita sekarang akan melanjutkan lagi video komentar kita ya, atau hak jawab kita terhadap video yang diberikan oleh saudara Franz Donald mengenai tuduhan kepada Romo Daniel ya. Nah, kita akan mendengar cuplikannya di sini. Atau juga disebut sebagai Yod He Vav He YHWH, yaitu Yehuwa atau Yahweh, itu adalah Allah yang satu. Nah, buktinya di dalam salah satu surat Al-Quran, surat Yunus ayat 90, itu dikisahkan ketika Fir'aun hampir mati tenggelam dan kemudian mengaku bertobat ya. Di dalam ayat surat Yunus, surat ke-10 ayat 90 itu tegas dikatakan bahwa tidak ada Tuhan yang benar selain Tuhannya Israel. Ingat-ingat ayatnya. Surat Yunus, surat ke-10 ayat 90. Al-Quran ini tegas mengatakan bahwa Allah yang benar atau Tuhan yang benar adalah Tuhannya Israel. Nah, jelas ya. Jadi yang dimaksud oleh Al-Quran dan juga oleh Nabi Muhammad dan juga oleh ajaran Islam yang asli, yang disebut sebagai Tuhan, itu ya Tuhannya Israel, yang dalam bahasa Arab digelari sebagai Allah. Itulah yang dalam bahasa Yahudi atau bahasa Ibrani atau bahasa Israelnya Eloah atau Elohim. Nah, jadi ini menunjuk kepada esensi yang sama. Jelas ya, sekali lagi, surat ke-10 di Al-Quran, surat Yunus ayat 90. Tidak ada Tuhan yang benar selain Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Israel. Lah ya, jadi Al-Quran jelas memberitahu kita semua di seluruh dunia bahwa yang disebut sebagai Tuhan, sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga adalah Allah atau Tuhan yang diberitakan oleh orang-orang nabi-nabi Yahudi. Juga diberitakan oleh Nabi Musa, oleh Nabi Isa alias Yesus, juga diberitakan oleh Paulus dan oleh para rasul sebagaimana tertulis dalam kitab Perjanjian Baru. Ini Ya, oke. Jadi poin kedua yang dia tulis yang dia sampaikan dari video tadi itu, Pak Franz Donald ini dengan berani dia mengutip ayat dari Quran yang mengatakan menurut Quran surat Yunus ayat 90 yang intinya mengatakan bahwa Firaun mengaku Tuhannya orang Israel itu adalah Tuhan yang benar, dan Firaun bilang bahwa saya adalah Muslim, seperti itu. Dan dia memakai ayat ini untuk menyambung ke dalam poin pertama tadi bahwa uh, Allahnya Kristen, Allah atau ajarannya Yesus dengan ajarannya Paulus itu sama dengan Allahnya yang ada di dalam Quran. Jadi menurut rekan-rekan sekalian seperti apa menurut Pak Proletar Elit atau Pak Bidat Slayer? Silakan menyampaikan komentarnya. Terima kasih. Oke, saya mulai ya Pak. Jadi karena ini masih berkaitan dengan tanggapan kita yang pertama mengenai tuduhan Pak Franz Donald yang pertama tadi, ini yang kedua kurang lebih poinnya mendekati. Nah justru saya melengkapi Pak. Kalau tanggapan Pak Franz Donald tentang kesamaan Allahnya Islam dan umat Kristen itu sama, dan dia dengan berani dia mengutip ayat dalam Al-Quran. Sebenarnya saya mau mempertanyakan begini, dia sendiri seorang Muslim atau bukan? Itu dulu. Jadi kalau memang narasinya dia adalah untuk kedamaian umat beragama, yang katanya Romo Daniel memecah belah, justru saya bisa bilang kalau kita tanggapi ini lebih jauh, justru dia adalah dalang pemecah belah ini. Kenapa? Karena Romo Daniel nggak sama sekali buka-buka
Qurannya gitu loh. Sementara dia yang dengan berani buka-buka Quran dan dia coba tarik kesimpulan pribadi, itu pun hanya segelintir ayat gitu, Pak. Masih banyak ayat-ayat lain yang perlu dipertanggungjawabkan. Dan itu bukan ranahnya Pak Frans Donald, tapi bagi umat Muslim. Kristen ranahnya adalah ya akidah kekristenan. Nah, kalau dalam ruang dialog beda lagi. Nah, tapi saat ini kita tidak sedang berdialog dengan umat Muslim. Lebih tepatnya adalah kalau memang narasinya tentang kerukunan umat beragama, biarkan Muslim dengan perspektifnya dia dalam kitabnya dia. Umat Islam yang lebih tahu. Pak Frans Donald mau coba kutip itu, saya yakin juga nggak 100% umat Muslim juga bisa sepakat dengan pandangan dia gitu loh. Itu yang poin krusialnya gitu. Beliau dengan berani angkat Al-Quran. Saya sejauh ini tahu dia bukan Muslim. Tapi kalau memang tiba-tiba dia mualaf ya silakan aja gitu. Nah kalau dia seorang Muslim dia mau kutip Alkitab, baru kita tanggapi. Nah masalahnya dia Muslim bukan, Kristen pun kita juga nggak tahu gitu. Ya kita fokus dengan Allah versi umat Kristen, apakah sama dengan Islam, terlepas mau tercatat ayatnya seperti apa di dalam Islam. Saya punya perumpamaan seperti ini, Pak. Kenal nggak sih sama siapa? Romo Daniel. Oh iya saya kenal. Yang mana? Gitu. Oh itu ada bapak-bapak yang dagang asem, dagang dawet di depan pohon asem. Oh itu lain orang begitu. Artinya siapapun bisa mengklaim dengan nama yang sama. Uh, saya nggak bilang Romo Daniel nggak mungkin melakukan itu. Tapi memang sejauh ini orang tidak mengenal dia dengan sosok yang seperti itu. Nah, tiba-tiba muncul narasi baru seperti inilah Romo Daniel. Kira-kira bisa nggak kita terima itu adalah Romo Daniel yang sama? Kayaknya lebih banyak yang nggak bisa terima gitu. Nah, begitu juga dengan pandangan Allah versi Islam dengan Allah versi Kristen, mau dikatakan sama-sama Allah Israel atau Allah yang seperti apa, ya oke kalau misalnya memang ada yang sama di awal, tapi kelanjutannya seperti apa? Kalau kita mau paksakan kesamaannya, ini akan jadi peperangan justru. Kenapa? Dari Muslim akan menuntut, loh kalau Tuhan kita sama, kenapa kamu nggak melakukan ibadah sama seperti kami? Kenapa kamu nggak melakukan arahan Allah sama seperti kami yang mengakui Muhammad sebagai. Nah, itu kan udah di luar dari perspektif kekristenan. Nah, ini kalau mau dicombine atas dasar toleransi atau kerukunan lalu dicampur aduk begini, justru ini yang nantinya berbahaya. Jatuh-jatuhnya ya kompromi iman gitu loh. Dan baik Kristen maupun Islam akidahnya akan dengan sendirinya tergerus. Ini perspektif pribadi saya yang perlu kita uji di sini juga gitu. Apakah 100% yang di sini sepakat dengan pendapat saya atau enggak atau mungkin ada pendapat lain, ya silakan. Ya, mungkin Pak Bidat Slayer bisa menambahkan, memberikan komentar atas poin Ya, yang kedua yang diberikan oleh Pak Frans Donald ini. ya. Terima kasih. Selamat malam, Shalom, Bapak Nathanael Zoe dan Proletar Elit. Jadi untuk poin yang kedua ini, saya pikir ya ini udah ngobok-ngobok ini ya piring orang. Jadi betul kata Pak Proletar, dia nggak ada hak untuk menafsirkan ayat ini gitu, karena ini bukan ranahnya dia. Dan ya kalau mau jujur ya saya juga bukan gimana-gimana ya, tapi kalau kita mau jujur, penafsiran Pak Frans Donald ini juga kacau ya. Jadi ini contoh dari apa ya, sebuah penafsiran mencomot suatu ayat lalu menafsirkan seenak-enaknya itu ya, contohnya seperti ini gitu. Karena ini ayat ini ya konteksnya kan juga Firaun yang berbicara ya. Jadi ada dua belah pihak, ada Firaun, ada orang Israel gitu.
Jadi yang berseteru ini adalah dua pihak ini gitu. Kita misalkan ada Indonesia lawan Vietnam lah gitu, main bola gitu. Terus Indonesia menang gitu. Terus orang Vietnam bilang, wah sungguh pemain Indonesia ini terbaik dalam sepak bola. Tapi apakah itu bisa kita jadikan norma ucapan Vietnam itu? Tentu tidak, karena konteksnya adalah kita sedang waktu itu sedang melakukan pertandingan sepak bola gitu. Dan ini bukan secara umum. Kalau secara umum bahaya. Kita Alkitab misalkan kita comot seayat itu berbahaya ya. Contohnya misalkan Hosea 1 ayat 2. Hosea 1 ayat 2 apa? Tuhan menyuruh apa? Ketika Tuhan mulai berbicara kepada perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Ini kan berbahaya. Tanpa mengerti konteksnya. Oh, berarti kita boleh dong kawin sama orang sundal gitu. Ya, jadi ini adalah contoh penafsiran yang tidak bertanggung jawab. Dan saya yakin penafsiran dia ini tidak akan diterima oleh orang Muslim kebanyakan gitu. Ya, demikianlah pendapat saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Jadi ya memang setuju ya. Saya setuju dengan baik apa yang dikatakan Pak Bidat Slayer dengan Pak Proletar. Karena masalahnya eh, dia dia mengutip surat Yunus ayat 90 yang mengatakan kalau Firaun mengatakan bahwa Tuhan Tuhan Allah Israel itu Tuhan yang benar. Nah, artinya apakah dia hendak mau mengatakan apa nih? Apakah Tuhan yang diimani oleh iman tertentu itu tidak benar, seperti apa kayak gitu? Apa yang hendak dia katakan di sini? Ini kan sangat berpotensi untuk merusak keharmonisan dari keberagaman iman dan keberagaman umat ya yang ada di Indonesia ini. Dan yang kedua, bahwa saya pengen bilang sama Pak Frans Donald, hati-hati loh dari sini. Pak Frans Donald kan sudah berpengalaman, jadi jangan sampai mengutip suatu ayat tetapi ditafsirkan sendiri lagi, nanti kena lagi dari situ. Mohon hati-hati, kita dengan kasih saya bilang ya, hati-hati Pak Frans Donald, karena kalau kita berbicara mengenai Quran, itu sudah ada apa ya, sudah ada standarnya. Jadi Pak Frans Donald nggak bisa melakukan penafsiran pribadi, nggak bisa Pak dari situ. Jadi ya mohon mungkin dibaca tafsirannya dulu, dibaca haditsnya dulu, baru ditanya para ulama-ulama dulu, baru setelah itu baru menyimpulkan. Jadi jangan kesimpulan sendiri. Dan ini sangat berbahaya. Jadi sampai di poin kedua ini pun kami melihat upaya daripada memprovokasi dan memislead atau memberikan informasi yang salah itu justru upayanya datang dari Pak Frans Donald. Ya, jadi bukan dari seperti tuduhan Pak Frans Donald bahwa Romo Daniel menyebarkan informasi palsu, menyebarkan ini. Ya, ternyata di poin kedua ini pun ya kita menemukan bahwa yang memberikan informasi yang palsu, kebodohan, pembohongan publik, dan kebohongan publik itu ya justru dari sisinya Pak Frans. Ya pesan saya hati-hati Pak dari situ ya. Jadi lebih bijaksana dalam menyampaikan statement-statement Bapak ya. Paling itu aja mungkin dari kami untuk poin kedua ini. Nanti kita akan nyambung lagi ke poin yang ketiga ya. Jadi supaya video kita juga nggak terlalu panjang, kita nggak sejago Pak Frans bikin video panjang-panjang ya dari sini. Jadi ini dulu poin yang kedua. Nanti kita akan lanjut lagi ke poin yang ketiga dalam video berikutnya mengenai tanggapan kami atas video Pak Frans Donald mengenai Romo Daniel berbohong seperti ini ya. Paling itu aja para bapak-bapak sekalian untuk video kedua ini. Ya, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas atensinya juga, terima kasih atas komentarnya. Ya, jangan bosan-bosan. Nanti kita nyambung lagi untuk membuat video yang ketiga nanti ya di video yang ketiga. Oke, terima kasih para bapak sekalian. Tuhan berkati.
Berkati. Tuhan berkati Pak.